warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Anggi Srihartati, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 4212121005. Di sini, Anggi ingin memenuhi tugas UTS dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Khairul Usman, SSI, MPD. Penasaran ya, kali ini Anggi mau bahas apa? Yuk tonton videonya sampai selesai. Nah, yang akan Anggi bahas adalah fase perkembangan anak-anak dan remaja, konsep dasar pendidikan, serta hubungan fase perkembangan dengan konsep dasar pendidikan. Pertama, yaitu fase perkembangan anak memiliki 5 fase, yaitu tengkurap, duduk, merangkak, berjalan, dan melompat. Pada usia 3-4 bulan, disinilah bayi mengalami fase tengkurap. Kemudian, memasuki usia 6-7 bulan, bayi mulailah duduk. Selanjutnya, ketika bayi berhasil melewati fase duduk, ia pasti semakin paham bagaimana cara menjaga keseimbangan tubuhnya. Maka, bayi akan memasuki fase merangkak. Dan biasanya, pada fase merangkak ini, bayi dapat meniru kemampuan berbicara sekata dua kata seperti mama, papa, atau bahkan bisa meniru aktivitas seseorang yang sangat sederhana seperti pura-pura menelpon. Usia 1 tahun di mana bayi sudah dapat berjalan, namun ada juga bayi 11 bulan sudah bisa berjalan. Keren ya? Tetapi ada juga yang 2 tahun baru bisa berjalan. Hal ini disebabkan karena kekuatan tulang syaraf anak berbeda-beda. Setelah sudah lancar berjalan, maka mampu memasuki fase melompat. Awalnya coba-coba lompatan kecil, hingga lama-kelamaan hal ini baik untuk melatih kakinya agar dapat melompat secara bersamaan. Setelah fase anak-anak, mari kita pahami juga fase remaja. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih remaja itu. Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja umumnya terjadi dalam rentang usia 10 hingga 24 tahun dan dibagi menjadi 3 tahap perkembangan. Yang pertama, masa remaja awal, yaitu berada di usia 10 hingga 13 tahun. Pada masa ini, anak-anak tumbuh lebih cepat dan mengalami tahap awal pubertas. Anak mulai memperhatikan munculnya rambut, ketiak, dan kemaluan, pertumbuhan payudara, keputihan, dan mulai menstruasi atau mimpi basah. Yang kedua, masa remaja pertengahan terjadi pada usia 14 hingga 17 tahun. Dalam hal ini, pertumbuhan remaja laki-laki mulai berjalan cepat. Tubuhnya semakin tinggi, beratnya juga bertambah, hingga bahu dada semakin lebar. Suara menjadi pecah, muncul jerawat, kumis, hingga jamur. Jika perempuan, pinggang dan pinggul akan membesar. Alat reproduksi yang berkembang, bertambahnya produksi keringat, hingga menstruasi yang teratur. Dan yang ketiga, masa remaja akhir atau dewasa muda. Rentang usianya yaitu 18 hingga 24 tahun. Pada remaja akhir, fisik anak telah sepenuhnya berkembang. Dalam masa ini, perubahan lebih banyak terjadi dalam dirinya. Ia mulai bisa mengendalikan dorongan emosional yang muncul, merencanakan masa depan, dan memikirkan konsekuensi yang akan ia hadapi jika melakukan perbuatan yang tidak baik. Lanjut materi kita yang kedua, yaitu pembahasan konsep dasar pendidikan. Apa ya konsep dasar pendidikan itu? Konsep dasar pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana kegiatan belajar, mengajar, dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia,
spirituali keagamaan, dan berguna bagi bangsa atau negara, serta memiliki keterampilan yang mampu dalam bidang yang diminati yang sesuai dengan bakatnya. Pendidikan juga mengaitkan dengan berbagai jenis pendidikan, yaitu tindakan atau perbuatan, situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, yaitu kedewasaan. Dan alat pendidikan juga merupakan suatu situasi yang diciptakan secara khusus dan maksud mempengaruhi anak didik secara pedagogis atau edukatif. Dan jenis pengelompokannya itu adalah yang pertama pembiasaan, pengawasan, perintah, larangan, dan hukuman. Wah, sudah masuk materi ketiga saja nih, yaitu hubungan perkembangan dengan konsep pendidikan, di mana artinya seiring berkembangnya seseorang anak, maka dalam dunia pendidikan ia harus berkembang juga. Contoh kecilnya adalah ketika seorang anak berumur 6 tahun, ia mulai masuk SD, maka dari itu di sekolahnya itu dia dibiasakan membaca, menulis, agar kedepannya sudah menjadi bekal seorang anak itu ketika sudah tumbuh dewasa. Untuk pemaparan lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan siswa sekolah dasar. Sebagai seorang guru ataupun calon guru di sekolah dasar, tentunya kita harus memahami perkembangan siswa sekolah dasar. Hal ini bertujuan agar apa yang ingin kita sampaikan dapat kita sesuaikan dengan karakteristik perkembangan siswa kita tersebut. Baik, perkembangan siswa sekolah dasar terdiri atas 8 macam perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik, selanjutnya motorik, emosi, sosial, intelektual, bahasa, moral, dan spiritual. Kedelapan ini adalah karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar. Namun pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas 4 perkembangan saja, yaitu perkembangan fisik, motorik, emosi, dan sosial. Baik, perkembangan fisik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor keluarga atau keturunan. Maksudnya adalah anak yang kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya bertubuh tinggi besar, maka anaknya akan terlihat lebih besar dari anak seusianya. Yang kedua, gizi. Anak yang dalam pertumbuhannya dibesarkan dengan gizi maupun perawatannya yang serba berkecukupan akan terlihat lebih besar, lebih tinggi, dan lebih sehat untuk anak seumurannya. Sebaliknya, anak dengan tingkat ekonomi yang kurang maka akan menjadikan anak tersebut lambat pertumbuhan badannya. Selanjutnya, faktor tingkat sosial ekonomi. Anak yang dibesarkan oleh keluarga dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih tinggi biasanya akan lebih terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan fisik. Selanjutnya adalah faktor emosional. Nah, anak yang sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan dalam dirinya. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Sebagai contoh, anak yang selalu mendapatkan tekanan, sering dimarahi, atau
sering tidak nyaman di lingkungannya, maka anak tersebut akan menjadi anak yang pendiam, sulit bergaul, serta selalu ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Maka anak akan menjadi anak yang pemurung, sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan fisiknya. Nah, selanjutnya adalah jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin pada usia SD dalam pertumbuhan fisiknya hampir tidak ada perbedaan yang menonjol. Hal ini terjadi sampai perubahan pubertas. Sekitar usia 11-12 tahun, anak perempuan lebih cepat tinggi dan berat badannya akan tumbuh cepat daripada anak laki-laki. Hal ini dikarenakan perkembangan hormon pada perempuan lebih cepat ketimbang perkembangan hormon pada anak laki-laki. Selanjutnya adalah faktor kesehatan. Anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat dan tinggi daripada anak yang sering sakit-sakitan. Anak akan terlihat sehat dan segar penampilannya, aktif bergerak seakan tidak mengenal lelah. Selanjutnya adalah suku bangsa atau ras. Keadaan fisik anak dapat juga dipengaruhi oleh suku bangsa atau ras yang diwarisi dari nenek moyangnya. Perhatikan perbedaan fisik antara orang Eropa, orang Arab, dan orang Asia. Kita dapat mengenali mereka dari ciri fisik yang ditunjukkannya. Nah, inilah dia faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik seorang anak. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan motorik. Motorik merupakan gerakan-gerakan tubuh yang terkoordinasi karena adanya kerjasama antara ketiga hal. Ketiga hal tersebut adalah otot, otak, dan saraf. Nah, apabila ketiga unsur ini melaksanakan perannya masing-masing secara interaksi positif, artinya antar unsur yang satu saling berkaitan, saling menunjang, saling melengkapi, sehingga tercapai kondisi motoris yang lebih sempurna. Artinya di sini adalah bagi anak yang mempunyai kelainan otak, walaupun sistem syaraf dan otot sudah berkembang dengan baik, ia tidak dapat menggunakan kemampuan motorik dengan sempurna. Contoh yang pertama adalah anak yang belum matang. Apabila diajarkan menulis, maka cara memegang alat tulisnya pun belum sempurna. Anak hanya mencoret-coretkan alat tulis pada kertas yang disediakan. Yang kedua, seorang bayi yang dilatih berjalan karena otot dan saraf kakinya belum matang, walaupun diajarkan tiap hari, bayi tersebut tidak akan bisa berjalan, malah akan mengakibatkan bayi tersebut bisa cedera. Baik, motorik itu ada dua macam. Yang pertama adalah motorik halus, yang kedua adalah motorik kasar. Nah, motorik halus di sini adalah ketika seorang anak sudah mampu menggunakan jari-jarinya untuk menulis. Sedangkan motorik kasar adalah ketika anak sudah terampil dalam berjalan, melompat, melempar, menangkap, berlari, serta menjaga keseimbangan badannya tersebut. Nah, inilah yang disebut motorik kasar. Nah, baik. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah perkembangan emosi. Perkembangan emosi ada yang kita kenal dengan ungkapan tertawa lepas. Yang kedua adalah perasaan marah, merajuk, atau cemberut. Nah, ungkapan tertawa lepas ini
menunjukkan bahwa emosi kegembiraan atau perasaan gembira. Sedangkan perasaan marah, merajuk, dan cemberut menunjukkan kekecewaan. Nah, anak usia sekolah dasar pada umumnya sudah mulai tahu bahwa ungkapan emosi, terutama emosi yang kurang baik seperti emosi kekecewaan tersebut, secara sosial tidak dapat diterima oleh teman sebaya atau orang lain. Sehingga anak mulai berusaha mengendalikan ungkapan-ungkapan emosinya tersebut. Nah, pada anak laki-laki dan anak perempuan, mereka meluapkan emosi dengan cara yang berbeda-beda. Kalau anak laki-laki meluapkan emosi kekecewaannya itu biasanya dengan merajuk atau cemberut. Sedangkan pada anak perempuan yaitu merajuk, menangis, atau murung. Nah, baik. Pola pendidikan anak dalam keluarga juga dapat berpengaruh terhadap emosi anak. Nah, pola pendidikan yang pertama yaitu otoriter. Oke. Keluarga yang mendidik anaknya dengan cara otoriter biasanya akan menghasilkan anak yang menjadi anak yang penakut, ragu-ragu dalam bertindak, atau anak yang menjadi anak pendiam atau sebaliknya. Selanjutnya, anak atau pola pendidikan yang demokratis dan permisif akan menghasilkan anak yang terbuka, anak yang santai, dan anak yang mudah bergaul. Baik, selanjutnya kita masuk perkembangan sosial. Nah, ini perkembangan sosial adalah perkembangan terakhir yang kita bahas. Setelah tadi kita membahas perkembangan fisik, perkembangan motorik, nah kali ini yang terakhir adalah perkembangan sosial. Baik, pada perkembangan sosial ini, anak usia sekolah dasar sudah senang atau sudah ada keinginan hidup berkelompok. Jadi artinya ditandai dengan aktivitas bersama dengan teman-teman. Ada minat yang tumbuh dalam diri anak untuk beraktivitas bersama teman-temannya. Mereka merasa puas dengan perilaku hidup berkelompok dan bahagia apabila dapat diterima menjadi anggota dalam suatu kelompok tersebut. Contoh kasusnya adalah, ketika seorang anak diajak orang tuanya untuk pergi ke rumah keluarganya atau ke rumah neneknya atau ke rumah pamannya, anak tersebut lebih senang, lebih ingin bergabung bersama teman-temannya ketimbang ikut kepada orang tuanya. Maka, agar anak dapat bersosialisasi dengan baik, perlu belajar mengenal, dan menafsirkan dan melakukan reaksi secara tepat sesuai situasi sosial yang mereka hadapi. Perkembangan sosial anak sekolah dasar merupakan suatu tahapan yang dapat menentukan kualitas sosial mereka setelah dewasa. Maka dari itu, sekolah, khususnya sekolah dasar, harus menanamkan demokratisasi dalam kehidupan sosial di sekolah. Guru memegang peranan, artinya kita sebagai guru itu memiliki peran dalam membangun kehidupan sosial siswa tersebut. Demikian, inilah pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita dengan memahami materi ini, kita dapat menjadi guru yang memahami, yang menempatkan materi sesuai dengan perkembangan siswa kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.